Share screen-nya Pak Iha, moga-moga sudah kelihatan ya. Share screen-nya Pak Iha sudah kelihatan di sini? Sudah, Pak. Oke, nah baik, sebelum kita mulai ke soal ya, membahas soal, soalnya sudah tak kirimkan tadi pagi, syukur-syukur adik-adik sudah sempat mengerjakan. Mungkin tak kasih sekilas nih tentang soal eksplorasi gitu ya, eksplorasi gitu, atau dalam ya bahasa Inggris exploration gitu ya. Jadi soal-soal eksplorasi itu kalau Pak Iha bilang sebenarnya dia nggak ada materinya adik-adik. Jadi kalau bisa dibilang materinya itu ya nanti menginduk ke 4 materi yang adik-adik sudah pelajari di pembinaan ya. Ada materi tentang bilangan gitu kan, tentang bilangan genap, bilangan bulat, kemudian ada teori tentang aljabar ya kan, tentang aljabar. Kalau aljabar itu biasanya tentang persamaan ya, yang ada XY XY-nya kayak gitu. Terus tentu saja ada tentang geometri sama tentang kaidah hitung, atau kita nyebutnya kalau di pembinaan kombinatorik ya. Nah, kombinatorik. Ya, bilangan, aljabar, geometri, sama kombinatorik. Nah, jadi soal eksplorasi nanti ya intinya sebenarnya akan berkaitan dengan 4 topik ini ya. Bisa soal-soal tentang bilangan, bisa tentang aljabar, bisa geometri, bisa kombinatorik untuk materinya. Tetapi nanti tidak serta-merta kita akan menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan 4 materi ini. Tetapi kita akan lebih sering menggunakan strategi pemecahan masalah. Nah, di mana nanti ada 2 kaidah utama nih yang adik-adik bisa lakukan. Yang pertama kita sebut sebagai trial and error. Nah, error itu R-nya 2 kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Indonesia itu sistem coba-coba. Nah, kemudian selain pakai trial and error, kita nanti strategi pemecahan masalah yang kedua kita pakainya deep search. Atau istilahnya pencarian mendalam gitu ya. Nah, pencarian mendalam gitulah. Nah, dari 2 strategi ini nanti akan kita bawa ya, istilahnya nanti kita akan dapatkan sesuatu. Apa nih sesuatu itu? Ya strategi. Ya, strateginya dalam bentuk biasanya polanya. Ya, nah ini dia. Nanti yang akan kita lakukan kurang lebih 2 poin ini. Bisa melakukan trial and error, bisa melakukan deep search. Namun sebelumnya adik-adik harus punya strategi terlebih dahulu, kuncinya itu. Ya, nanti kita akan coba simulasikan ya untuk gimana nih kita menggunakan ini gitu ya. Harapannya apa? Kita akan dapetin pola tertentu atau strategi tertentu yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Untuk solusi gitu ya. Untuk mencapai solusi. Kurang lebih kayak gitu singkat gitu ya. Karena nanti intinya kita akan langsung aja ke latihan soalnya gitu ya. Kurang lebih ini pengantar di awal. Jadi nanti adik-adik kalau ngerjain soal dan di sana ada prinsip sistem coba-cobanya, atau adik-adik harus membuat list pencarian mendalam di sini, membuat daftar ya, membuat daftar berkaitan dengan pemecahan masalahnya, itu berarti berarti ini soalnya soal eksplorasi nih. Maka adik-adik harus mencari suatu strategi tertentu atau pola tertentu supaya bisa mendapatkan solusinya dengan lebih baik atau lebih cepat kita. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke soal pertama yang Pak Iha sudah coba pilihkan. Pak Iha ini ambilkan soal dari IMSO ya, International Mathematics and Science Olympiad, tingkat primary school, jadi tingkat SD. Jadi di sini problem pertamanya itu adalah, ini soalnya masih dalam bahasa Inggris ya. Kita sambil ini juga deh, sambil coba translate bareng. Jadi the figure on the left, ini in the below ya, shows a 3 times 2 table with 12 grid point. Jadi ada kotak ya, kotak-kotak berukuran 3 kali 2 nih, kayak yang di sebelah kiri ya, kayak yang di sebelah kiri ini. Ya, ada kotak-kotak ukuran 3 kali 2 dan 12 titik sudut. Nah, titik-titik sudut perpotongan antara kotak-kotak yang ada di sana ya, ini 1 2 3 4 sampai terakhir ke 12 gitu. Oke.
Nah, di sini dikatakan 3 grid points are chosen to form a right triangle. Jadi kita akan memilih 3 titik ya di sana di antara 12 itu untuk membentuk suatu segitiga. Artinya kalau kita milih sembarang 3 titik kan bisa terbentuk segitiga gini, segitiga gitu kan. Ini juga segitiga gitu kan. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di sana? The figure on the right shows two such right triangle. Jadi yang sebelah kanan ya, ini menunjukkan contoh 2 gambar segitiga, tetapi bukan segitiga biasa. Di sana dikatakan right triangles. Ada yang tahu kalau right triangle itu apa? Segitiga siku-siku. Yes, betul sekali. Segitiga siku-siku. Nah, di sini pertanyaannya, how many right triangles can be formed? Jadi ada berapa banyak segitiga siku-siku yang bisa digambar dengan cara ini. Jadi dengan cara menggambarkan 3 titik yang ada di sana. Nah, kalau Pak Ihan nanya, kira-kira kalau pakai rumus, ada nggak rumus nyari segitiga? Kayaknya nggak ada ya. Pak Ihan coba mikir bentar. Kayaknya sih nggak ada deh. Jadi kita benar-benar harus, ya kan? Kita kayak benar-benar harus nyari nih. Benar-benar nyari segitiganya tuh yang kayak gimana aja. Dan setelah dicari, kita hitung totalnya ada berapa. Oke. Nah, sekarang karena ini berbanyak, teman-teman kan ada banyak nih, harusnya bisa lebih cepat nih ngerjainnya karena langsung di apa namanya? Kerjain bareng kayak gitu. Sekarang boleh deh yang pakai laptop kayaknya bisa deh apa ngasih salah satu contoh bentuk segitiga yang kita hitung. Di laptop bisa kayaknya ya pakai annotate. Di HP pun juga bisa sih sebenarnya. Coba bisa nggak nemu segitiga siku-siku yang bisa digambar nih. Nah, tentu akan ada banyak sekali ya. Maka dari itu, strategi yang pertama kita pikirkan paling enak gimana? Menentukan segitiga-segitiga yang kongruen dulu. Ya, jadi yang kongruen kita hitung keseluruhan. Ya. Baru kemudian kita nyari segitiga yang tidak kongruen berikutnya. Oke. Yuk, di kotak yang pertama mungkin bisa kita kasih gambar dulu. Kira-kira segitiganya kayak gimana nih yang bisa kita temukan. Dan dia syaratnya cuma 1, harus segitiga siku-siku. Oke, boleh. Alicia boleh bantu yuk. Gambarkan salah satu. Yang lain juga ya. Tadi, oh ini ada Garda nih, barusan gabung. Halo Laksamana Garda. Halo Laksamana Garda nih, barusan gabung. Bisa dengar suara Pak Iha? Jelas ya? Oke deh. Nanti ini kayaknya Garda bicara tapi nggak keluar di speakernya Pak Iha ya. Soalnya keluar kotaknya ini. Nah, di sini memang adik-adik nanti pasti langsung merasakan bahwa wah, kayaknya memang kerjanya cukup berat nih. Karena kita harus melakukan yang tadi Pak Iha bilang kalau di slide sebelumnya, kita nyebutnya sebagai deep search. Pencarian secara mendalam. Berarti kita pakai strategi yang kedua nih. Maksudnya deep search itu berarti kita mencari ya satu persatu, jangan sampai ada yang kelewatan ya untuk mencari tahu berapa banyak segitiga siku-siku yang bisa kita gambar. Nah, satu strategi nih yang Pak Iha mungkin bisa kasih bocoran dulu di awal gitu ya. Kita bisa bikin segitiga siku-siku yang paling simpel dulu deh ya. Paling simpel. Bentar, ini Pak Iha tak bikin garisnya yang agak tebal ya. Oke. Warnanya. Oke, paling gampang adalah segitiga siku-siku yang bentuknya kayak gini nih. Kecil dan apa namanya?
Paling kecil kayaknya ya, segitiga siku yang paling kecil yang kita bisa gambar kayak gini. Ya kan? Nah, pertanyaan Pak Iha kan, kalau segitiga yang kayak gitu kan, kita bakal bisa gambarkan banyak kan? At least, maksudnya kita nggak cuma menggambarkan di sebelah situ aja. Kita juga bisa menggambarkan di sebelah sini, ya kan? Kita bisa menggambarkan di sebelah sini, gitu kan? Nah, kira-kira ada berapa banyak segitiga yang bisa kita gambar dengan pola yang ini, segitiga yang seperti ini? 24. 24. Oke, 24-nya dari mana nih? Tapi untuk pola bisa bikin 2, bisa bikin 4. untuk pola yang sama loh ini tok nih. Berarti yang tak kasih warna hijau-hijau ini aja nih. Jadi kongruen bentuk dan ukuran ya. Kongruen otomatis ukuran dan bentuknya sama ya. Oke. Nah, untuk pola yang sama kita dapat 6 ya. Ya kan, kita dapat 6. Nah, kemudian kita juga bisa hitung yang hadapnya kebalikan. Yang di sebelah ini, yang atasnya ini. Ya kan? Itu juga ada 6 yang di atasnya. Nah, berarti kita sudah setidaknya dapat 12 nih di sini. Ya, baik yang kuning ataupun yang hijau di sana itu kongruen. Ya kan? Itu kongruen. Nah, kita cuma mendapatkan berarti berapa itu total 12 ya? Ada 12 segitiga yang kongruen di sini. Ya, betul 12 ya. Oke. Nah, oke, berarti kita sampai sini udah dapat 12 nih. Oke. Tetapi tadi kayaknya si Alicia itu mendapatkan 24 karena apa? Dia juga mempertimbangkan kongruen tapi yang bentuknya kayak gini. Betul nggak, Alicia? Iya. Nah, ya ini pastinya biar Pak Iha jelaskan kalian ya. Jadi yang tadi kongruen dengan tadi betul ada 24, tetapi Pak Iha coba gambarkan deh biar lengkap gitu ya. Nah, berarti nanti adik-adik harus istilahnya apa ya, mencoret-coret gitu ya, mencari sebanyak mungkin segitiga yang bisa kita buat. Nah, kita udah dapat bentuknya kongruen dengan segitiga yang tadi semula, tetapi posisinya beda ya, lokasinya beda. Gitu. Kita dapat 12 lagi di sini. Berarti kita sudah punya dapat total 24 sekarang. Nah, sekarang kita tinggal ada lagi enggak ya yang segitiganya beda, tapi masih siku-siku. Oke. Kayak gimana, Alisa? Mungkin Garda, dia boleh sambil coba dicoret-coret di layarnya satu bentuk yang tidak kongruen dengan yang sebelumnya. Oke. Oke, ini ada Mimaga. Ini betul ya, namanya Mimaga ya. Oke, ini sudah digambarkan nih sama Mimaga, ada 2 sisi. Sudah tergambar 2 sisi. Oke, kita dapat segitiga yang gede gitu ya. Oke, baik. Pak Iha sudah dapat gambarnya. Ini tak ganti ya dengan gambar Pak Iha biar nanti bisa diikuti teman-teman semua. Oke, tadi yang digambar sama Mimaga yang ini. Segitiga siku-siku, dan kita dapat 2 langsung ya dalam satu gambar. Oke, kemudian kita juga bisa gambarkan yang kebalikannya. Jadi masih kongruen tetapi kayak mirrornya gitu ya, refleksinya gitu. Kita dapat berapa sampai sini? Berarti yang kiri ini 2, yang kanan 2 gini ya. Oke, berarti kita dapat 4 tambahan 4. Oke, ada lagi selain ini yuk. Saya gambar di yang kotak bawahnya, baris kedua. Oke, bagus. Kita dapat itu, boleh yuk. Kita punya ini. Dan kita kemudian gambarkan segitiga yang lain yang masih kongruen. Nah, berarti Pak Iha bisa gambarkan gini, sama yang sebaliknya gini ya. Oke. Oke, itu Givari juga sudah dapat idenya. Sebelum ke Givari, Pak Iha mau nambahkan yang seperti yang di ini, yang barusan Pak Iha gambar, tetapi kebalikan posisinya.
Karena kan kita lagi mencari semua kemungkinan cara menggambar nih. Jadi ya kita mau nggak mau harus gambarkan semua. Nah, biar nggak saling numpuk, Pak Iha gambarkan di tempat berbeda gini ya. Biar nanti bisa kehitung. Oke. Jadi yang tadi barusan digambar Alisa ada berapa ini total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah juga ada 6. Oke, ya, bentar, tak kasih warna biru biar kelihatan. 6, 6. Oke, sekarang kita lanjut ke tadi si Bapak Givari ya. Punya Givari itu dapetin ide ini. Nah, pertanyaan Pak ya, ada berapa banyak nih yang sama atau kongruen dengan segitiga yang digambar sama Givari ini? Kayaknya kita bisa gambar di sebelahnya ini ya. Sama kan, kongruen, terus di bawahnya juga. Terus di sininya juga. Bisa dipahami ya, gambarnya Pak Iha bisa ya, bisa dilihat ya. Berarti yang digambar sama Givari itu berarti bisa kita gambarkan 4, ada 4 yang kongruen, termasuk yang bentuknya kebalik ke atas. Nah, inilah dia teman-teman biar kerjanya itu tidak tidak ada yang terlewat, kita sebenarnya bisa fokus ke yang kongruen-kongruen terlebih dahulu sebenarnya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang atas itu ada 4, iya benar ya 4, yang bawah juga ada 4. Oke, Mimaga sudah dapat lagi nambahin ide tuh. Nah, ini dia adik-adik. Nah, ini keren banget nih, sudah langsung terkumpul ya semua ide-idenya. Dan ini dia keasikannya di soal eksplorasi. Adik-adik itu kayak harus cepet-cepetan sama teman-temannya nemuin antara pola satu dan pola yang lainnya, tapi jangan sampai ada yang kelewatan. Ya, oke, Pak Ihe pakai yang punya Mimaga ya. Semoga namanya benar Pak Ihe, nggak salah. Sama yang Alisa di sebelahnya ya. Pak Ihe gambarkan ulang dengan spidolnya Pak Ihe di sini. Punya Mimaga tadi bentuknya seperti ini. Jadi mirip seperti yang pertama, tapi ukurannya lebih gede gini ya. Oke, kita bisa gambarkan di sebelahnya sini lagi. Oke ya, jadi segitiganya tuh yang seperti ini. Ya, tak gambarkan dalam satu tempat. Ada berapa banyak nih segitiga yang sama tuh? Yang kongruen itu ada 4 ya di sana ya. 4 juga termasuk yang Pak Iha gambarkan posisinya kebalik. Berarti yang miringnya ke sini. Ya. Ini juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Semoga bisa dilihat ya, 4-nya itu yang mana aja. Nah, ini kita kasih warna 1 untuk. Oke, terus yuk masih lanjut lagi nih. Tadi yang punya Alisa juga ngasih ide nih di sini. Panjang gini ya. Termasuk berarti yang kayak gini. Termasuk yang di bawahnya sekalian. Ada 4. Kemudian kita juga bisa melihat yang refleksinya ya. Jadi bentuknya sama, masih kongruen, cuman kita melihat yang refleksinya. Oke. Oke, kita dapat 4 lagi. Yang atas 4, yang bawah juga 4. Nemu sesuatu lagi, adik-adik? Nah, ini ide bagus nih. Pak Iha bisa lihat punya Givari nih. Givari masih setia nih dengan gambar yang tadi digambar di awal. Masih kongruen, tetapi posisinya beda ya. Oke, cakep banget ini. Berarti kita bisa gambarkan 3 ya, Givari ya. Artinya ada 3 segitiga yang bisa digambar. Kemudian pakai idenya masih punya Givari, kita bisa gambarkan yang serupa tapi kebalik posisinya. Arahnya gitulah ya. Oke, kita dapat tambahan lagi nih, 2 lagi.
6 berarti. Tambah 3, tambah 3. Terus, oke, nampaknya Alisa sama Mimaga ini seia sekata nih, ya. Jadi dia bisa menggambarkan sama kongruen dengan yang tadi yang awal ini. Karena kita belum menggambarkan yang posisinya mendatar. Oke, Pak Iha bantu gambarkan di sini yang mendatar. Oke. Pak Iha setuju sama gambarnya Mimaga juga. Oke, kemudian yang ini sebelahnya Pak Iha sengaja menggambarkan yang apa namanya searah ya, maksudnya gambar segitiganya itu tidak berefleksi, biar nanti kita tinggal refleksikan aja. Oh wait, ini ya betul. Jadi segitiganya yang ini ya contohnya. Nah ini di sini ada berapa nih, Alisa? Ada berapa banyak segitiga nih yang barusan Pak Iha gambar? 8. 8, oke. Ada 8. Dan kita bisa dapat 8 lagi dengan cara merefleksikan ya. Merefleksikan gambar yang 8 itu. Jadi kayak di apa sih ya? Direfleksikan. Oke. Bentuknya sama kayak yang di atas, cuman segitiganya miringnya beda. Miringnya berarti sekarang ke arah sini. Bentar ya. Sekarang miringnya ke sini. Nah, itu ya. Oke, jadi rujukannya segitiga yang ini. Ada 8 ya. Cakep banget, bagus. Pintar-pintar semuanya. Oke, terus ada lagi. Oke, ada ide dari Mimaga, itu bagus banget. Itu bukan Segitiganya segitiga siku-siku. yang mana? Yang Mimaga ya? Ya, perlu dicek lagi. Kita harus cek apakah dia segitiganya siku-siku tuh. Nah, kalau diperhatikan tadi punya Mimaga, idenya bagus, tetapi nah inilah dia serunya. Kita harus hati-hati dengan segitiga yang kita pilih ya, karena dia harus segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya tidak sesuai titik-titiknya, Pak. Maksudnya gimana, Anggun? Titik-titik sudutnya harus sesuai dengan titik-titik yang ada di sana. Oke, ini punya Givari ada satu usulan. Itu sesuai dengan yang di atas ya. Contoh di atas kan ada. Nah, berarti kita gambarkan yang sama nih. Ya, ada berapa banyak lagi? Jadi ini ada satu kan? Ada nggak yang kongruen dengan ini? Saya kira ada ya, karena kita bisa gambarkan yang kayak gini, sebaliknya. Kemudian tak tukar atas bawahnya. Ya, tak tukar atas bawah, jadinya gini kurang lebih berarti. Oke ya. Nah, Pak Iha pakai idenya Givari nih. Yang atas dapat 2, yang bawah juga dapat 2. Setuju ya? Yuk, sekarang ada lagi nggak yuk? Siku-siku lagi. Bentar, kita lihat tadi contekan yang di atas ada nih, satu nih. Yang ini. Belum kita gambarin ya, yang ini. Ya kan? Yuk, kita gambarin di bawah. Tadi kita tinggal copy paste aja ya contohnya, kayak gini. Ini sama ini. Ya, ini sama-sama siku-siku, terus kita gambarkan lagi sama persis, tapi kita refleksikan atas bawah. Pak Iha ini sambil bantu gambarkan ya, biar nanti adik-adik bisa mencermati. Oke, yang perlu ada diperhatikan bahwa dua segitiga ini siku-siku nih ya, siku-sikunya di sini. Tak kasih tanda siku-siku. Ngeceknya gimana Pak Iha? Kok tahu itu siku-siku? Sebenarnya nanti kita bisa cek dengan menggunakan Pitagoras. Ya, kita bisa mencari masing-masing sisi dari segitiga itu, kemudian kita bisa cek bahwa sisi-sisi pada segitiga itu memenuhi triple Pitagoras. Artinya kalau dua sisi tegaknya kita kuadratkan, hasilnya sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Yang barusan kita gambar ini sisi siku-sikunya di sini ya, adik-adik ya. Oke. Berarti kita sudah dapat tambahan ini 2, ini 2. Oke.
Ada lagi enggak nih? Yuk, yang belum tergambar. Coba cermati lagi. Coba sambil dicermati. Bisa mendapatkan yang lain? Kalau di total sementara nemu berapa itu? Coba Pak Iha bantu dihitungkan. Sementara kita sudah dapat total berapa? Ini kan udah yang paling atas dulu nih dihitung. Berarti ada 12 tambah 12 tambah 2 tambah 2. Terus ada 6, 4, 4, 6, 4, 4. Kita hitung per baris aja kali ya, biar nggak kelewatan ya. Kita hitung per barisnya nih. Ini baris pertama berarti ada berapa nih? 28 ya. Baris kedua ada berapa nih? 6, 4, 4, 4, 18 ya. 18. Terus baris berikutnya ada 18 juga. Baris berikutnya ada berapa? 15. 15. Terus baris terakhirnya 15. 15. Kalau sementara kita total berapa nih? Sama yang atasnya nih. Atasnya 28. 76. Ada 76. Oke, sekarang kita coba sambil cross check lagi. 9? 94. 94. Oke. ...94 ya. Nah, adik-adik sambil coba dicek lagi, coba kira-kira dari segitiga yang sudah kita gambar, ada yang kelewatan atau enggak tuh? Jadi syaratnya dia harus segitiga siku-siku. Sambil coba dicek ya. Yang punya Givari barusan gambar, tapi itu bukan siku-siku deh. Itu bukan siku-siku tuh. Oke, berarti terakhir kita sudah dapetin angka 94 ya. 36, 64, tambah 30, 94. Oke, nah di sini kita sudah sampai jawaban kita ya. Kayaknya yang kalau kita lebih jauh lagi melihat, kita nggak nemu segitiga yang lain ya. Segitiga siku-siku yang lain. Karena sudah kita temukan semua. Nah, berarti kita bisa sampai ke Oke, gimana Givari? Ke bawah. Ada lagi yang perlu? Kalau ini dari Pak Iha sudah kayaknya sudah tidak ada lagi. Nah, sudah tidak ada segitiga lagi. Nah, ini kuncinya di soal pertama ini adalah enggak jadi. Oke. Kuncinya adalah kita harus membuat skema sebaik mungkin, ya kan? Dalam artian jangan sampai ada yang kelewatan. Tadi yang Mimosa sudah bagus menggambarkan yang pola ini tadi ya, bareng-bareng sama Pak Iha yang di skema yang ini.
Cuman Pak Ihe menyarankan ada satu strategi menggambarkan posisinya itu yang jangan bolak-balik gitu. Biar gambarnya nggak ketumpuk-tumpuk. Jadi antara gambar yang atas ini ya kan dengan yang bawah itu kalau bisa dipisah. Jadi bisa lebih kelihatan. Oke, di sini Pak Ihe ambil final answer ya. Jadi ada 29 siswa, 29 segitiga ya, siku-siku yang bisa kita gambarkan pada kotak ukuran 3x2 yang ada di soal. Nah, sampai sini mudah ya, adik-adik ya. Bisa ya dipahami. Yang jelas ini biasanya soal eksplorasi dia memang mudah, tetapi kita perlu waktu dan perlu jeli ya, cermat dalam mengerjakannya. Oke,